Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Sukses 87 Farm YouTube channelnya peternak di Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan solusi dalam peternakan teman-teman. Tidak terasa ya, besok kita sudah memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah atau Ramadan 2024. Kita sebagai peternak harus bisa mengantisipasi dalam momen-momen seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan, terutama untuk teman-teman peternak muslim ini terganggu atau terkendala karena pekerjaan kita sebagai peternak, atau sebaliknya jangan sampai usaha ternak kita ini menjadi alasan untuk kita istilahnya tidak maksimal di bulan Ramadan. Oleh karena teman-teman sebagai peternak itu harus bisa mencari solusi-solusi atau alternatif ketika menghadapi seperti halnya di bulan Ramadan. Karena ketika di bulan Ramadan tenaga kita terforsir untuk mengurusi peternakan, tentu karena kita menjalankan ibadah puasa, bisa jadi puasa kita tidak kuat nih, karena di hari-hari biasa saja ketika kita ngarit atau membuat pakan atau mengolah pakan itu kita merasa haus, merasa payah. Jadi bagaimana hal-hal ini bisa kita antisipasi sebelum atau menjelang di bulan Ramadan. Dalam hal pakan itu seringkali kami berikan contoh, seperti halnya silase, fermentasi. Ini adalah solusi peternakan apabila kita dalam keseharian itu masih ada usaha pokok, terikat dengan suatu instansi. Dan dalam hal ini kita akan menghadapi bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini kita akan pertama puasa, yang kedua ibadah selain puasa ya, seperti qiraah, baca Al-Quran, ibadah sholat, ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Nah itu tentu sebagai umat Islam kita ingin di bulan Ramadan ini kita istilahnya quality time ya. Jadi bulan Ramadan ini kita bisa semaksimalnya menjalankan ibadah tanpa mengesampingkan usaha ternak kita. Jadi ternak kita pun juga tetap mendapat perhatian, dalam hal ini pakannya terjaga, kemudian perawatan seperti hariannya tetap bisa jalan. Nah ini seringkali saya mengajak pada teman-teman semua, terutama untuk teman-teman peternak, itu memiliki bank pakan. Bank pakan tidak hanya di lahan, tapi juga bank pakan yang ready atau siap kita gunakan ketika kita menghadapi momen-momen seperti halnya bulan Ramadan, atau ketika kita mendapati atau menghadapi acara-acara yang mendadak, atau mungkin ada tetangga kita yang hajatan. Nah ini ketika kita memiliki bank pakan yang notabene sudah ready kita berikan ke ternak, artinya kita memiliki lumbung pakan bisa kita berikan ke ternak kita, sehingga kita tidak perlu ngarit. Kalaupun kita tidak di rumah, kita ada acara, kita bisa minta tolong teman, tetangga, atau orang untuk memberikan pakan yang sudah kita sediakan, diberikan kepada ternak kita. Nah ini teman-teman, ini ada beberapa stok pakan kami dalam rangka persiapan menuju Ramadan 2024 ini ya. Ini ada beberapa bahan teman-teman. Sekali lagi dalam pembuatan bank pakan atau lumbung pakan, dalam hal ini silase maupun fermentasi, itu semakin banyak bahan yang kita gunakan, semakin banyak daun-daunan ataupun variasi yang kita gunakan, itu semakin bagus ya teman-teman. Dan sekali lagi dalam pembuatan pakan kita tidak perlu mempersulit diri. Kalau bisa kita lihat potensi yang ada di sekitar kita, ini bisa kita manfaatkan. Ini yang saya gunakan ini semua limbah teman-teman, limbah dari tetangga kanan kiri. Ini rumput-rumputan atau tanaman liar di kebun tetangga. Kemudian ini daun pisang juga di kebun tetangga semua, daun singkong, ada sedikit daun nangka. Pokoknya semua ini rumput liar campur daun-daun ramban yang ada di sekitar kami teman-teman. Menuju Ramadan tahun 2024 ini kita persiapkan semaksimal mungkin ya teman-teman. Ada beberapa dari teman-teman peternak karena belum terbiasa ya dengan bank pakan atau lumbung pakan, itu ketika bulan-bulan puasa ini terpaksa harus meninggalkan puasanya ya, sehingga dalam ibadah di bulan puasa itu tidak mendapatkan quality time, ibadahnya pun
juga tidak bisa maksimal teman-teman. Itu kan sayang sekali ya, sayang sekali. Bulan Ramadan hanya 1 tahun sekali, kemudian kita tidak bisa menjalankan dengan maksimal hanya karena alasan ternak kita ya, ternak kita. Itu jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai ya, karena ya kita mencari keberkahan dengan dari usaha kita. Jangan sampai usaha yang ada ini justru akan menghalangi kita dalam ibadah teman-teman. Karena apa? Karena sebenarnya dalam hal pakan atau dalam hal ternak ini bisa kita cari solusi ataupun alternatif ketika menghadapi momen-momen seperti halnya puasa Ramadan. Ya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa membuat lumbung pakan ataupun bank pakan, ya seperti ini. Itu di tempat kami itu selalu ada lumbung pakan yang ready. Ini semua yang tong-tong sudah tertutup ini ada pakannya semua teman-teman. Mungkin dari ujung sana sampai ada yang tanggung, ada yang kecil ya, ada yang tong besar, ada yang tong kecil. Ini semua terisi teman-teman. Ini yang kosong ada 1 dan di sebelah sana ada yang kecil 1. Jadi ini yang kosong 2 tong. Nanti untuk wadah pakan yang masih di sana nanti sebentar lagi akan saya olah, saya giling untuk diproses fermentasi. Seperti itu teman-teman. Ya seperti ini. Ini kalau kita sudah terbiasa membuat bank pakan ataupun lumbung pakan yang ready seperti ini, ketika ada acara yang mendadak ataupun hajatan ataupun yang lainnya, kita tidak khawatir teman-teman. Artinya sewaktu-waktu kita ada acara ini, pakan ini bisa kita gunakan. Kalau di tempat kami sendiri ini sudah terbiasa ya, setiap pakan yang kami berikan itu dari hasil pengawetan pakan ini. Jadi ketika saya yang membuat bahan pakan yang nanti saya olah nanti, itu bisa jadi nanti saya gunakan setelah ini semua habis, baru nanti sampai yang terakhir itu. Ya kalau kita hitung ini ada sekitar 15 tong. Ini kalau kondisi kambing masih sedikit seperti punya saya ini sekitar 20 ekor, ini bisa sampai 4 bulan 5 bulan teman-teman. Sekitar 4 bulan 5 bulan nanti baru bisa jadi nanti yang pakan yang baru saya buat itu setelah 4 bulan ataupun 5 bulan baru saya buka atau saya berikan ke ternak kita. Intinya selama kedap udara, bahan pakan yang kita awetkan ini semakin lama justru malah semakin baik teman-teman. Kuncinya kedap udara atau tidak bocor ya teman-teman. Dan perlu kita ingat dalam pembuatan silase maupun fermentasi itu kadar air harus kita perhatikan. Kalau kadar airnya terlalu tinggi bisa jadi gagal ya. Kalaupun berhasil itu tidak maksimal karena nanti akan ataupun menjadi membusuk ya di dalam tong kalau kadar airnya itu terlalu banyak. Sehingga bagaimana cara pembuatannya nanti sekilas akan saya tampilkan di video ini. Kalau untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa membuka cara pembuatan pakan silase atau cara pembuatan pakan fermentasi untuk ternak kambing ataupun cara pembuatan silase untuk domba. Itu ada di video saya di channel Sukses 87 Farm. Nanti teman-teman bisa buka di situ. Sudah kami share untuk teman-teman semua aneka macam ramban. Nanti kita chopper setelah ini, kemudian kita buat pengawetan pakan, dalam hal ini pakan silase maupun pakan fermentasi untuk ternak kambing, untuk ternak domba. Karena di sini ada 2 macam teman-teman, 2 jenis ya. Jadi saya juga ini ingin belajar sama halnya dengan teman-teman semua pemula. Di sebelah sini ini sebagian besar domba teman-teman, domba gibas lokalan ini. Kemudian sini semua, kalau di barisan sini semua Jawa Randu atau wedhus Jawa. Kalau orang-orang Jawa, orang-orang desa biasanya kenalnya tidak kenal jenis-jenisnya, hanya kenal wedhus Jawa atau kambing Jawa. Ya seperti ini yang barisan sini ini semua kambing Jawa. Yang lebih spesifiknya lagi yang saya punya ini Jawa Randu. Ya, kemudian yang di sini semua gibas ataupun domba putih, tapi ini lokalan semua teman-teman.
tapi di sana ada 2 cempe Jawa, ada 2 cempe Jawa Randu. Karena mengingat tempatnya yang tidak muat, ini saya jadikan satu di sini, cempe Jawa Randu ini sekitar umur 5 bulanan. Ini saya jadikan satu dengan barisan para domba. Tidak masalah teman-teman. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa ternak domba dicampur dengan ternak kambing itu tidak jadi. Nah, ini sudah kami praktekkan, alhamdulillah tidak ada masalah teman-teman. Yang dombanya juga tumbuh dengan normal, dan alhamdulillah juga seperti ini teman-teman ya, gemuk-gemuk juga, bisa gemuk-gemuk juga. Dan untuk Jawa Randunya juga alhamdulillah ini juga bertumbuh normal, hamil, dan juga lahiran juga. Ini ada tempe yang baru saya sapeh, ini sekitar umur sekitar 5 bulanan. Ini juga 5 bulanan. Ini dere yang hamil nih teman-teman. Ini bunting perdana. Kemudian ini yang indukan sapihan yang anaknya saya berikan di ujung sana. Makanya tadi ada, kalau di video ini ada teriakan tempe ya, yang di ujung sana itu karena baru saja saya sapeh. Karena tadi sudah mencoba istilahnya, mencoba menaiki induknya teman-teman. Nah, makanya ini untuk kehati-hatian saya langsung saya pisah di sana agar tidak jadi inbreeding. Kalau terjadi inbreeding nanti anak menghamili ibunya. Nah, itu kan ya, nanti hasilnya kecil teman-teman, hasilnya tidak normal. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut saja untuk persiapan pencoperan pakan kita. Alhamdulillah untuk pencoperan yang pertama tadi udah selesai semua teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ini aneka rumput dan ramban. Jadi rumput liar dan kemudian aneka ramban, diantaranya daun singkong, kemudian daun pisang, daun pepaya, kemudian daun salam juga ada. Dan ini tadi ini dari tetangga teman-teman, dari tetangga. Ini tadi di info lagi kalau ada daun salam dan pohon bayam ini. Ini ada pohon bayam seperti ini. Nah, ini satu tumpuan ini hanya 3 macam. Ini ada daun singkong, kemudian daun bayam, dan daun salam. Ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, prinsipnya kita memanfaatkan potensi daerah kita yang paling mudah kita dapat ataupun yang ada, ya sudah itu kita gunakan semaksimalnya. Nah, kebetulan ini tadi setelah selesai chopper, hasilnya seperti ini. Kemudian di info ada ini daun salam dan nebang bayam dan sedikit daun singkong. Tadi diminta untuk ambil, tadi saya ambil. Selesai ini pas hujan teman-teman. Nah, ini kondisinya hujan. Nah, ini teman-teman. Nah, salah satu keuntungan kalau kita terbiasa membuat lumbung pakan atau bank pakan yang sedia setiap saat, yang ready setiap saat, itu salah satu manfaatnya seperti ini teman-teman. Kalau kondisi hujan, kita tenang, kita tidak gerapiaan karena sudah ada ataupun sudah ready pakan yang bisa kita berikan. Nah, seperti ini teman-teman. Dalam kondisi hujan seperti ini kita tidak khawatir lagi karena memang sudah ada pakan ataupun lumbung pakan yang ready, yang siap nanti kita berikan ke domba ataupun kambing kita. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti tinggal dari coperan ini kemudian kita campur dengan berbagai bahan, salah satunya dedak, kemudian nanti juga diberi sedikit sentrat, tujuannya untuk melengkapi nutrisi yang ada dan juga untuk apa istilahnya, untuk mengkontrol kadar air yang ada. Karena nanti tambah
Ini banyak sekali teman-teman. Ini pohon bayam ini tadi dapat 2 bongkok, tadi dapat 2 ikat. Ini kalau pohon bayam itu kan seperti halnya odot, itu banyak mengandung air. Kalau tidak kita siasati dengan bahan-bahan kering seperti halnya geda atau bekatul, kemudian polar, sentra dan lain sebagainya, nanti kandungan airnya terlalu banyak. Oke, seperti ini teman-teman. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan untuk pembuatan bahan pakan ini. Mungkin ada beberapa potongan-potongan video dari pembuatan ini nanti saya lampirkan di video ini untuk melengkapi bagaimana saya membuat atau meracik pakan ini. Kemudian setelah kita racik baru kita masukkan ke dalam tong. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua pemirsa YouTube, khususnya untuk para peternak pemula maupun peternak yang sudah senior yang baru beralih dari ternak tradisional menjadi ternak modern, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk ternak kita. Seperti itu harapannya. Dengan adanya sistem ternak modern ini yang belum terbiasa mengadakan bank pakan, baik itu silase maupun pakan fermentasi, itu harapannya monggo kita mulai membiasakan diri untuk membuat pakan, untuk mengawetkan pakan baik silase ataupun fermentasi. Monggo terserah teman-teman semua sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kalau di sini di tempat saya ini memang saya biasakan baik silase maupun fermentasi. Insya Allah ternak baik kambing ataupun domba saya ini sudah terbiasa seperti itu. Kemudian besok kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Monggo kita antisipasi bulan Ramadan ini dengan mempersiapkan pakan sebanyak-banyaknya, setidaknya cukup untuk 1 bulan selama bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan 2024 ini atau bulan Ramadan 1445 Hijriah ini bisa menjadi quality time kita dalam beribadah pada Allah, sehingga nanti akan mendapatkan keberkahan dalam usaha kita. Ini kan teman-teman, mudah-mudahan sedikit yang kami share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya untuk like, subscribe, and share agar kebermanfaatan channel ini bisa semakin dirasakan oleh peternak-peternak yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman yang sudah mendukung channel kami, baik yang sudah subscribe ataupun yang sudah mendukung dalam bentuk apapun, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran dalam usahanya. Salam sukses peternakan Indonesia, salam sukses 877. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.